saya akan menjelaskan tentang deskripsi umum zat aktif dan zat tambahan. Untuk zat aktifnya, metronidazol kelarutannya itu larut dalam 100 bagian air, larut dalam 200 bagian etanol P, larut dalam 250 bagian kloroform P, dan suka larut dalam eter P. pH stabilitas tadi sediaannya adalah 4,7 sampai 7. Untuk data stabilitasnya itu stabil di suhu 15 sampai 20 derajat Celcius, terlindung dari cahaya, tidak boleh disimpan di bawah refrigerator karena akan membentuk kristal. OTT-nya dengan ion logam, dan obat-obatan lain harusnya tidak boleh ditambahkan ke dalam larutan intravena metronidazol karena bersifat incompatible terhadap pH metronidazol yang rendah. Kemudian untuk zat tambahan yang pertama ada natrium klorida. Untuk larutannya itu mudah larut dalam air, sedikit lebih mudah larut dalam etanol dan air mendidih, larut dalam gliserin. Untuk fungsinya itu sebagai pengisotonis, OTT-nya itu korosif terhadap besi dan juga bereaksi untuk membentuk kristal, garam perak, timbal, dan merkuri. Bahan padat stabil harus disimpan pada wadah tertutup rapat, sejuk, dan kering. Kemudian yang kedua ada karbon aktif. Untuk larutannya itu praktis tidak larut dalam air dan etanol. Untuk fungsinya itu sebagai menghilangkan pirogen, stabilitasnya itu stabil di tempat tertutup dan kedap udara. Yang ketiga ada aqua pro injeksi. pH-nya itu ada di 5 sampai 7, fungsinya itu sebagai solvent. OTT-nya itu dalam formula farmasetika yang dapat bereaksi dengan obat, dan ekspisian yang rentan terhadap hidrolisis dengan adanya air pada suhu lingkungan. Untuk bentuk kesediaan aktifnya itu kenapa dipilih infus intravena? Karena metronidazol itu diketahui dapat menjadi inaktif secara biologis jika dibuat menjadi tablet. Selain itu metronidazol dapat rusak pada cairan lambung, sehingga dipilih sediaan infus karena sediaan infus tidak melalui saluran pencernaan, dan infus juga dapat bekerja dengan cepat sehingga cepat pula memberikan efek yang diinginkan. Untuk indikasi dan dosisnya itu pencegahan dan pengobatan infeksi anaerobik dan infeksi gana anaerobik, trichomoniasis, amoebasis, giardiasis, dan rambiasis. Untuk dosisnya itu 500 mg tiap 8 jam dengan kecepatan 5 ml per menit. Untuk anak-anak itu untuk semua cara pemberian 7,5 mg per kilogram berat badan tiap 8 jam. Nah, untuk formulanya itu kami mengambil acuan dari Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulation Sterile edisi 6, di mana formulanya itu ada metronidazol, sodium chloride, dan aqua pro injection. Dan formula yang akan kami buat ada penambahan karbon aktif. Alasan pemilihan formula itu metronidazol harus bebas pirogen, maka ditambahkan zat pengabsorben. Dalam hal ini dipilih karbon aktif dan digunakan pembawa yang telah bebas pirogen, yaitu aqua pro injection. Selain itu, karena metronidazol bersifat hipotonis pada saat dihitung tonisitas, maka perlu ditambahkan zat pengisotonis, yaitu NaCl. Kemudian alasan pemilihan zat tambahan pada formula itu NaCl digunakan sebagai pengisotonis sediaan agar sediaan setara dengan 0,9% larutan NaCl, di mana larutan tersebut mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan cairan tubuh, sehingga meningkatkan kenyamanan penggunaan. Yang kedua itu ada karbon aktif sebagai adsorpsi pirogen yang diharapkan dengan penambahan karbon aktif, maka syarat sediaan infus yaitu bebas pirogen dapat terpenuhi. Yang ketiga itu aqua pro injeksi digunakan sebagai pelarut, sebab cairan akan masuk ke dalam pembuluh darah dalam jumlah besar, sehingga bila digunakan pelarutan air maka dapat berpotensi menempelkan pada pembuluh darah dan menimbulkan penyumbatan pada pembuluh darah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dan penimbangan. Pertama-tama kita akan menghitung tonisitasnya terlebih dahulu. Perhitungan tonisitas ini sangat perlu kita perhatikan dikarenakan sediaan yang kita buat ini akan langsung kontak ke dalam sistem peredaran darah, di mana apabila jika dia tidak isotonis maka dapat menyebabkan ketidaknyamanan ketika sediaan tersebut masuk ke dalam tubuh. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan maka didapat nilai tonisitas sebesar 0,855%. Selanjutnya dilakukan perhitungan tonisitas larutan untuk mengetahui apakah tonisitas zat tersebut sudah isotonis, hipertonis, atau hipotonis. Cara menghitungnya adalah dengan cara 0,9 dikurangi 0,855% dihasilkan sebesar 0,045, di mana yang berarti larutan tersebut masih bersifat hipotonis. Agar menjadi isotonis maka perlu ditambahkan NaCl, yaitu 0,9 dikurangi 0,045 dihasilkan sebesar 0,855 gram per 100 ml. Jadi agar larutan tersebut isotonis maka ditambahkan sebanyak 0,855 gram per 100 ml agar isotonis. Setelah itu dilakukan perhitungan osmolaritas untuk zat metronidazol dan NaCl. Didapat hasil sebesar 321,151 mOsmol per liter. Yang selanjutnya adalah penimbangan, di mana dalam formulasi kali ini digunakan 4 bahan yang terdiri dari 1 zat aktif dan 3 bahan tambahan, di mana zat aktif yang digunakan adalah metronidazol yang ditimbang sebanyak 0,51 gram, NaCl ditimbang sebanyak 0,87 gram, karbon aktif ditimbang sebanyak 0,083 gram, dan aqua pro injection yang ditambahkan sebanyak 102 ml.
masuk ke dalam tahap proses pembuatan infus metronidazole. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbang bahan yang akan digunakan. Yang ketiga itu melarutkan metronidazole dengan sebagian aqua per injeksinya atau larut. Lalu selanjutnya melarutkan NaCl dengan sebagian aqua per injeksinya juga atau larut. Kemudian kedua larutan tersebut dicampurkan ad homogen dan tambahkan sisa aqua per injeksi ad 102 ml. Setelah itu masukkan karbon aktif ke dalam sediaan infus, dipanaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu disaring menggunakan kertas saring dan membran filter. Setelah itu dicek pH untuk infus metronidazole ini 5-6. Setelah itu dimasukkan ke dalam botol infus 100 ml, disterilisasi dengan menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dan siap untuk diuji evaluasi dan untuk dikemas. Untuk kemasan infus metronidazole, yang pertama ada primernya itu botol 100 ml, yang kedua sekundernya itu dus, terdapat juga label dan brosur dan etiket, serta tertera tanda obat keras, dan juga harus dengan resep dokter. Lalu di situ ada cara penyimpanannya itu simpan pada suhu 15 derajat sampai 30 derajat Celcius dan juga terhindar dari cahaya matahari.